Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muti Imelda BP 1810541002. Saya berasal dari kelas IE2 jurusan Ilmu Ekonomi Kampus 2 Universitas Andalas. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang mata kuliah Ekonomi Islam dengan materi yaitu tentang teori dan praktek perbankan Islam. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi, yaitu tentang sistem keuangan Islam. Pengertian dari sistem keuangan Islam merupakan sistem keuangan berdasarkan dengan prinsip Islam atau prinsip syariah, di mana cara memproduksinya, mendapatkannya, dan mendistribusikannya dari barang dan jasa dilakukan berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnahnya, dan nantinya akan dicapai untuk kemakmuran di dunia dan di akhirat. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik pembahasan yang pertama, yaitu tentang karakteristik sistem keuangan Islam. Yang pertama yaitu Allah sebagai pemelihara dan Allah satu-satunya sebagai pemilik dan manusia hanyalah sebagai pengawas. Kemudian yaitu terdapat konsep halal dan haram, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan barang dan jasa yang haram untuk diperdagangkan dan diinvestasikan. Selain dari konsep halal dan haram tadi, di mana dalam setiap kegiatannya, bisnis maupun perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang didapat berdasarkan dari cara yang halal. Kemudian selanjutnya yaitu tentang konsep zakat dan sedekah, di mana seseorang berhak mengeluarkan zakat dan sedekahnya dari hasil kegiatan bisnis maupun perdagangannya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang larangan menerapkan bunga, di mana larangan untuk menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi dalam bisnis dan perdagangan. Kemudian selanjutnya yaitu larangan untuk penimbunan kekayaan, di mana kekayaan atau uang merupakan barang publik dan milik masyarakat, sehingga di mana ketika kebanyakan orang menimbun kekayaannya nantinya akan berdampak pada lesunya perekonomian suatu wilayah atau suatu negara. Selanjutnya yaitu tentang kebijakan moderasi, di mana kebijakan tersebut bertujuan untuk hal yang lebih baik ke depannya. Kemudian, adanya kecaman terhadap monastisisme dan materialisme. Selanjutnya yaitu ekuitas dan bukan kesetaraan, di mana pembagiannya berdasarkan hak masing-masing dan bukan kesetaraan. Topik selanjutnya yaitu tentang prinsip sistem keuangan Islam, di mana ide dasar dari sistem keuangan Islam ini adalah larangan penerimaan dan pembayaran bunga. Literatur berdasarkan petunjuk tentang sistem keuangan Islam menyarankan prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang uang sebagai modal potensial, di mana dalam konsep sistem keuangan Islam, uang boleh dianggap sebagai modal jika digunakan bersamaan dengan sumber daya yang lainnya untuk memperoleh laba. Selanjutnya yaitu terdapat larangan adanya kepentingan. Yang ketiga yaitu terdapat berbagi resiko, di mana pembagian hasil dilakukan tergantung dari hasil yang diperoleh dan membuat pihak saling bekerja sama dan saling membantu, yang nantinya akan memperoleh laba dan akan menciptakan keadilan yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu tentang kesucian kontrak, di mana perjanjian memiliki nilai yang tinggi sehingga seluruh kewajiban dan penganggapan atau pengungkapan dalam kontrak harus dilaksanakan, yaitu tentang aktivitas yang disetujui secara syariah, di mana aktivitas atau seluruh kegiatan yang diperbolehkan hanyalah yang berdasarkan dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu adanya kebebasan individu, hak untuk memiliki properti, ketimpangan ekonomi dan amal, kesetaraan sosial, dan peredaran kekayaan. Untuk topik pembahasan selanjutnya yaitu tentang sistem ekonomi yang pernah dikenal dan yang ada.
yang terdapat beberapa sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi kapitalis, sosialis, komunis, dan sistem ekonomi Islam, di mana perbandingan dari semua sistem tersebut berdasarkan pada sumber dayanya, perolehan sumber daya, dan juga kepuasannya. Untuk sistem ekonomi kapitalis, sumber daya tersebut sangat langka, dan untuk kepemilikan sumber daya, individu berhak bebas memiliki semua sumber dayanya, dan untuk kepuasannya hanya dirasakan oleh individu-individu masing-masing. Dan untuk sistem ekonomi sosialis, sumber dayanya juga sangat langka, dan untuk mendapatkan sumber daya tersebut dengan adanya pekerja atau buruh. Untuk kepuasannya hanya dirasakan oleh sesama buruh atau hanya buruh saja. Dan untuk sistem ekonomi Islam, sumber dayanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepemilikan dari sumber daya tersebut hanyalah milik Allah, dan manusia hanya dititipkan. Dan untuk kepuasannya dirasakan untuk mencapai kemakmuran baik di dunia maupun di akhirat. Topik pembahasan selanjutnya yaitu tentang uang dalam sistem keuangan Islam, di mana terdapat revolusi uang, yaitu dari uang representatif menjadi uang fiat, di mana uang representatif berasal dari penerbitan sentral yang memproduksi sertifikat yang dapat ditebus dengan sejumlah komoditas tertentu seperti emas. Kemudian seiring berjalannya waktu, uang representatif bukan lagi bentuk uang yang dominan, dengan munculnya uang baru yang terlepas dari komoditas-komoditas tertentu. Uang fiat merupakan uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya, uang dalam perekonomian berperan sebagai alat tukar, satuan hitung, dan sebagai penyimpanan. Implikasi dari uang fiat ini adalah munculnya penciptaan kredit, inflasi, perampasan kekayaan yang tidak adil, kemudian penggandaan deposit. Faktor produksi dalam kerangka Islam dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu input faktor, di mana input yang tidak dikonsumsi selama proses produksi. Yang kedua yaitu input yang dikonsumsi, di mana dikonsumsi selama proses produksi dan kehilangan sifat dan bentuk aslinya, seperti bahan bakar, minyak mentah, plastik, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu uang sebagai faktor produksi. Uang dikenal sebagai input yang dikonsumsi dan menjadi berguna hanya jika diubah menjadi input yang dikonsumsi atau input faktor. Uang sendiri tidak dianggap sebagai faktor produksi tetapi berpotensi menjadi faktor produksi. Sifat uang dalam Islam, yaitunya Islam memperlakukan uang sebagai unit akun untuk menentukan nilai relatif barang dan jasa, dan alat tukar, bukan untuk penyimpanan nilai. Selanjutnya yaitu semua unit uang dengan denominasi yang sama 100% sama satu sama lain, dan menjadi berguna hanya ketika ditukar menjadi aset nyata atau digunakan untuk membeli layanan. Selanjutnya, uang tidak dapat dijual atau dibeli secara kredit. Selanjutnya yaitu tentang prinsip perbankan syariah, di mana prinsip-prinsipnya yaitu fitur yang mengatur tentang sistem perbankan Islam, larangan transaksi berbasis bunga, penghindaran spekulasi atau gharar, di mana larangan untuk melakukan spekulasi sama dengan pelanggaran transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Kemudian penghindaran penindasan, pengenalan pajak Islam, pembiayaan kegiatan yang disebut syariah, yang disetujui oleh syariah, perbandingan sistem perbankan syariah dan konvensional, di mana perbandingannya yaitu dalam akad dan legalitasnya perbankan syariah memiliki hukum Islam dan hukum positif, sedangkan untuk perbankan konvensional hukumnya hanya positif saja. Dan untuk investasi dalam perbankan syariah bersifat halal, dan dalam perbankan konvensional bersifat halal dan haram. Dalam prinsipnya, perbankan syariah
memiliki prinsip yaitu titipan bagi hasil, jual beli, sewa, jaminan, dan pinjaman. Dalam perbankan konvensional, prinsipnya yaitu berdasarkan kepada perangkat bunga. Hubungannya dengan nasabah yaitu dalam perbankan Islam atau perbankan syariah, hubungannya bersifat kemitraan, dan dalam perbankan konvensional, hubungannya bersifat debitur dan kreditur. Berikut merupakan tahapan dalam transaksi murabahah. Setelah mode pembiayaan murabahah, selanjutnya yaitu cara pembiayaan Islami yaitu dengan salam dan istisna, di mana dalam salam dibayar saat kontrak tersebut dilakukan dan kontraknya bersifat mengikat. Sedangkan istisna bisa dibayar saat kontrak dengan angsuran atau dengan dibayar di kemudian hari. Dan untuk kontraknya mengikat untuk melindungi produsen agar terhindar dari konsumen yang tidak bertanggung jawab. Kemudian untuk istisna paralel dan salam paralel akan sah secara hukum bila kedua kontraknya terpisah. Selanjutnya yaitu cara pembiayaan Islam dengan musyarakah, di mana musyarakah adalah bentuk kemitraan yang didasarkan pada bagi hasil dan kerugiannya, di mana terdapat beberapa jenis dari musyarakah yaitu jenis syirkah al-akad yaitu kemitraan komersial, dan syirkah al-milk yaitu kepemilikan bersama. Syirkah al-akad mengacu pada kemitraan dengan tujuan komersial, sedangkan untuk syirkah al-milk mengacu pada kepentingan bersama dalam aset tertentu. Kemudian dalam cara pembiayaan Islam mudarabah merupakan kemitraan antara dua pihak, di mana suatu mitra memberikan kontribusi modal dan yang lainnya berkontribusi sebagai pengelola atau pengusahanya, di mana keuntungan usaha dibagi dengan resiko yang disepakati, sementara kerugiannya ditanggung oleh penyedia modal. Untuk investasinya berasal dari Rabbul Mal yaitu investor, sedangkan untuk pengelola dan pekerjanya merupakan tanggung jawab eksklusif dari mitra kerja yang disebut dengan mudarib. Selanjutnya yaitu mode pembiayaan Islami ijarah, di mana ijarah secara harfiah berarti menyewakan atau menyewakan sesuatu. Secara teknis, istilah ijarah memiliki dua konotasi yang berbeda, yaitunya sebagai kontrak menyewa dan menggunakan jasa, dan sebagai kontrak sewa untuk mentransfer hak pakai hasil. Untuk aplikasi dari pembiayaan syariah yaitu terdapat penerapannya sebagai pembiayaan proyek, pembiayaan modal kerja, pembiayaan impor dan ekspor. Selanjutnya yaitu adanya reksadana syariah. Dalam reksadana syariah, prinsip dan investasi syariah tersebut dikelola sesuai dengan prinsip syariah, di mana investasinya hanya pada efek-efek yang masuk dalam DES saja. Kemudian akadnya yaitu berdasarkan pada akad syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya yaitu suku, di mana suku adalah nama Arab untuk sertifikat keuangan. Ini adalah alternatif Islami dari obligasi berbunga konvensional. Suku adalah sertifikat trust, di mana pengembalian investor berasal dari kepemilikan aset yang sah atau menguntungkan. Dan untuk yang terakhir yaitu takaful atau asuransi syariah. Kemudian perbedaan antara takaful dan asuransi yaitu sebagai berikut. Sekian pembahasan dari teori dan praktek perbankan Islam. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.